Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai qad wasolna fil fasli al khamis minal adillah al mukhtalaf fiha. Kita sudah sampai di dalil yang diperselisihkan, dalil yang keenam. Dalil yang kelima fasal khamis yaitu al istihsan. Ya, tariful istihsan, pengertian atau definisi istihsan secara logatannya addu syai'i hasanan, menganggap sesuatu itu baik atau mencari sesuatu yang baik juga bisa secara logatannya. Kemudian istilahan, secara istilah ulama usul yang ada di buku kalian, silakan dibuka. Fa'alaikum antaftah as-safhah mi'ah arba'a wa arba'in, arba' wa arba'in, 144. Al-istihsan an yatrukal mujtahid. Jadi seorang mujtahid ini meninggalkan fi waqi'atin ma, di dalam suatu peristiwa, di dalam suatu kejadian, di dalam suatu perkara ma tertentu, al-amal bin nassin au qiyasin au qa'idatin amma. Pengamalan yang ditinggalkan itu pengamalan hukumnya, ya, pengamalan hukum dengan nasnya. Nas ini berarti teks Al-Qur'an atau Al-Hadis, au qiyas atau qiyas, au qa'idatin amma atau kaidah amma, yushmalul waqi'ah bi umumihi, yang meliputi keumuman peristiwa tersebut atau yang meliputi keumuman perkara tersebut. Oke, di sini teman-teman, di sini ada kata kias yang mana belum dipelajari. Hanya secara garis besarnya aja, kias itu sebenarnya dia berasal dari kata qasa yaqisu, yang artinya bisa menyamakan atau penyamaan, kemudian bisa juga membandingkan atau pengukuran dari kata qasa, kias gitu ya. Nah, untuk contoh kecilnya aja, seperti pengharaman ganja itu dikiaskan dengan pengharaman minuman keras. Jadi haramnya ganja itu dikiaskan dengan pengharamannya minuman keras. Kenapa? Karena di sini ada ilahnya. Nantilah kalian akan belajar. Di sini ada kesamaan ininya. Jadi kalau udah ya ganja dengan minuman keras tadi itu sama-sama khomer, memabukkan. Itu yang dinamakan dengan kias. Jadi menyamakan, membandingkan atau mengukur. Oke, kembali ke pengertian istihsan. Jadi tadi si mujtahid ini meninggalkan pengamalan hukum di dalam suatu perkara atau peristiwa, baik itu dengan nas, kias atau kaidah amma, wayantaqilu, dan berpindah anzalikal hukmi, dari hukum tersebut, ila hukmin akhar, kepada hukum yang lain, yuhaqqiqul maslahah fiha, yang terdapat kemaslahatan di dalamnya, yang terdapat kebaikan atau yang terdapat manfaat di dalamnya. Bisa babi daruratin, bisa disebabkan darurat, au urfin am, atau kebiasaan yang umum, au qiyas khofi, atau qiyas khofi. Qiyas khofi ini artinya adalah qiyas samar, qiyas yang samar. Dia temennya qiyas jali. Jali itu yang lebih jelas. Au dalilin akhar, atau disebabkan karena ada dalil lain, yaqtadi hadatar, yang menyebabkan yang menyebabkan ditinggalkannya hukum yang sebelumnya atau hukum yang tadi. Wayakunul istihsan, dan istihsan ini tuh terjadi iza dalla 'alal hukmi al asli, apabila ditunjukkan atas hukum asalnya, lil waqi'ati, pada peristiwa atau pada perkara. Ditunjukkan apanya? Ditunjukkan nasun, nas amun, nas yang umumnya, nas yang secara umum, au ijma, atau ditunjukkan ijma'nya, au qiyas, atau ditunjukkan qiyasnya.
illa annal akhdha bi umumin nasi. Nah, akan tetapi pengambilan keumuman nas ini, pengambilan tadi ya, hukum yang awalnya itu keumuman nasnya au al ijma atau ijma, awil qiyas atau qiyas fitil kal waqi'ah, pada peristiwa atau pada perkara yang tadi itu, yufawitu maslahatan, menghilangkan kemaslahatan, au yajlibu mafsadatan, atau mendatangkan kebahayaan atau kerusakan. Nah, jadi awalnya, sebelum lanjut, istihsan ini artinya adalah udulul mujtahid, berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian berpindah ke hukum yang akhar, hukum yang lain. Tadi dia itu berpindah karena disebabkan bisa jadi di dalamnya itu tidak ada kemaslahatan, atau ternyata malah ada mafsadah, ada bahaya. Jadi dia berpindah, bisa jadi disebabkan karena darurat, atau karena uraf, atau karena hal yang lainnya yang udah disebutkan di paragraf pertama. Fayu'dilul mujtahid 'anil akhdhi bidzalikal umum fi sya'ni tilkal waqi'ah. Nah, maka di sini mujtahid ini yu'dilu, berpindah, berpindah 'anil akhdhi bidzalikal umum, dari pengambilan keumuman yang tadi atau pengambilan hukum yang tadi, fi sya'ni tilkal waqi'ah, di dalam peristiwa atau perkara yang tadi tersebut, ila hukmin akhar, kepada hukum yang lain, tatahaqqaqu bihil maslahah, yang terdapat di dalamnya kemaslahatan atau kebaikan, au tandari'u bihil mafsadah, atau mencegah kerusakan atau mencegah bahaya. Nah, jadi di wala yakunu dzalikal udul istihsanan, dan perpindahan ini itu tidak bisa dikatakan istihsan. Perpindahan ini itu tidak bisa dikatakan istihsan bimujarrodi ra'yi wal hawa, hanya digantungkan atau hanya karena ar-ra'yi, hanya berupa bentuk pemikiran, wal hawa, atau berupa hawa nafsu semata. Jadi itu ya, bal bidalilin yaqtadi hadzal udul, akan tetapi karena ada dalil yang menyebabkan hadzal udul, perpindahan ini. Kadalil raf'il haraj, seperti dalil menghilangkan kesulitan, wadaf'il masyaqqat, dan menghilangkan beban atau mencegah hal-hal yang berat. Jadi istihsan ini tadi sebagaimana secara lugatannya kan menganggap baik sesuatu. Yang namanya seorang mujtahid itu kan juga adalah seorang basyar ya, bukan seorang nabi, yang mana ketika misalnya mereka melihat hukum ini kurang pas nih, kayaknya kalau seperti ini lebih baik deh gitu. Nah, itu tadi ya nggak bisa dikatakan istihsan kalau hanya karena cuma semata pikirannya dia, atau karena hawa nafsunya aja, ngikutin talazuz gitu, dia pengen yang enaknya aja, hawa nafsunya. Nah, maka tadi nggak bisa dikatakan istihsan. Tapi karena dilihat, oh ini malah nggak ada maslahahnya, malah ada mafsadahnya, misalnya seperti itu tadi ya yang di atas. Oke, kemudian hujjatuhu. Nah, istihsan ini gimana sih kehujahannya? Akhadha di halaman 145, akhadha bil istihsan fi suwarin fiqhiyah mahdudah. Jadi telah diambil gitu ya sebagai istihsan di dalam bab-bab fikih terbatas atau tertentu. Jadi istihsan ini bisa dijadikan sandaran tapi di dalam bab-bab fikih tertentu atau terbatas, dan ini menurut mazhabnya Al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah, Imam Hanafi, Imam Malik, sama Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian wa ankarahu asy-Syafi'iyyatu, Imam Syafi'i mengingkari istihsan untuk dijadikan sandaran hukum. Wa qala man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang beristihsan maka telah membuat syariat. Maksudnya gimana?
Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, yang membuat syariat itu siapa sih? Yang membuat hukum, yang menciptakan hukum itu siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini Imam Syafi'i itu mengatakan kalau istihsan ini tuh seperti kayak membuat syariat yang baru. Gitu. Jadi Imam Syafi'i mengingkari istihsan dijadikan sebagai sandaran hukum. Walahu fi kitabil dan Imam Syafi'i bahkan punya kitab ya, kitab fikih yang nama kitabnya itu Al Faslun Tawil. Di dalamnya itu punya bab yang panjang, samahu yang dinamakan Kitabu Ibtalil Istihsan. Kitab atau bab tentang pembatalan istihsan. Saking gitu ya. Saking ya Imam Syafi'i ini tidak menjadikan istihsan sebagai sandaran pengambilan hukum. Oke. Anwa'ul istihsan, macam-macam istihsan. Anawal awal, macam yang pertama atau jenis yang pertama, istihsanun sanaduhu annas. Istihsan yang sandarannya itu adalah annas. Nas ini adalah teks Al-Qur'an atau Al-Hadis atau teks yang secara umumnya. Misaluhu di sini contohnya lau qala qailun, kalau ada orang yang bilang atau ngomong mali sedekatun fi sabilillah, hartaku sedekah di jalan Allah. Farumumu adillati wujubil wafa bin nazri, maka secara umum kalau kita lihat kata hartaku, nah hartaku di sini tuh dia tidak memberi memberi kekhususan harta yang mana gitu. Maka secara umum dalilnya itu wajib menunaikan bin nazri, nazarnya tersebut, atau wajib menunaikan kata-katanya yang tadi, yaktadi antakuna, yang menyebabkan kullu amwalihi dakhilatun fi zalik, seluruh hartanya dia termasuk ke dalam kata-kata sodakotun fisabilillah. Jadi semua hartanya itu masuk ke dalam, harus disedekahkan di jalan Allah. Nah, fayalzamuhu atasadduk biha, maka dia diharuskan bersedekah di jalan Allah. Nah, kalau kita perhatikan, kalau misalnya semua harta dia disedekahkan di jalan Allah, itu mengandung maslahah apa tidak? Apa malah ada mafsadah di dalamnya? Nah, di sini dia mengandung mafsadah dalam arti dia kehabisan dong, nggak punya harta apa-apa, dia tidak bisa bertahan untuk dirinya sendiri. Maslahat tapi bagi orang lain. Kalau misalnya dia hanya mensedekahkan sebagian hartanya, kan maslahah bagi orang yang disedekahkan, dan bagi dirinya dia juga ada maslahahnya, dia masih bisa untuk bertahan hidup. Maka di sini istahsana Abu Hanifah an yukhassasa zalika bil amwal az-zakawiyah. Jadi Abu Hanifah beristihsan mengkhususkan mali tersebut adalah bil amwal az-zakawiyah faqat, hanya harta-harta yang kena wajib zakat saja. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, khudz min amwalihim sodakotan, ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Wasodaqatu alwajibatu la tukhadz illa minal amwal az-zakawiyah, dan sedekah yang wajib itu tidak diambil kecuali dari harta-harta yang dikenakan wajib zakat. Oke, anau asani. Contoh yang kedua, al-istihsanu bil ijma, istihsan dengan ijma. Contohnya wa misaluhu aidan an-nahyu al-warid fi bai'il ma'dum, larangan yang sudah disebutkan di dalam jual beli yang tidak terdapat ma'dum, yang tidak terdapat barangnya. Nah, untuk contohnya itu di atas ya, di halaman 146, di atas an-naw asani. Lahu minas sunnah bima yazkuruhul fuqaha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il ma'dum. Rasulullah melarang tentang jual beli ma'dum yang tidak ada barangnya, wa arkhasa fis salam, dan membolehkan atau meringankan di dalam jual beli pesanan. Kalau di zaman kita apa sekarang namanya?
Ya, di zaman kita ini disebutnya adalah pre-order. Karena kita udah sikoh kan, ada rasa percaya sama si penjualnya. Barangnya belum ada kan, tapi udah ada rasa sikoh, dan itu kan salam pesanan bentuknya pre-order, maka itu diperbolehkan. Hanya di sini istisannya ya tadi ya, yang larangan tentang jual beli madum, tapi diperbolehkan untuk yang pre-order. Anwa'ul istihsan selanjutnya, an-naw' as-salis al-istihsanu bil 'urfi. Misaluhu, istihsan dengan uruf, kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan. Malau halafa la ya'kulu lahman fa'akala samakan. Misalnya ada orang dia bersumpah tidak memakan daging, fa'akala samakan. Nah, kata daging, ketika kita dengar kata daging, itu yang ada di dalam pikiran kita tuh apa sih? Ya kan, kalau kalian ditanya, lauknya hari ini apaan di dapur gitu, sama daging. Di dalam kebiasaannya atau adat istiadatnya kita ketika mendengar kata daging itu ya, kalau enggak daging ayam yang paling bisa kita jangkau ya. Kalau enggak daging ayam ya biasanya daging tuh ya daging sapi atau daging kambing gitu. Nah, dia bilang gitu kan, aku bersumpah tidak makan daging selama 1 bulan. Fakala samakan, kemudian dia memakan ikan. Nah, kata ikan itu di sini dia punya daging nggak sih? Ikan tuh punya daging kan, nggak hanya tulangnya aja. Fal aslu, maka hukum asalnya annahu yahnas. Hukum asalnya dia ketika makan ikan itu dia melanggar sumpahnya. Li'anna lahma samak, karena daging ikan lahmun lughatan. Karena daging ikan itu secara bahasa ya daging sama. Walakin akan tetapi al istihsan, secara istihsannya an la yahnas, dia itu tidak melanggar. Li'anna lahmas samak, karena daging ikan la yutlaq alaihi, tidak secara mutlak, fil urfi, di dalam kebiasaan atau di dalam adat, annahu lahmun, dikatakan sebagai lahmun atau daging. Anau ar-rabi', macam yang keempat, istihsanud darurah wa raf'il haraj. Istihsan karena darurat dan mengangkat tadi, menghilangkan kesulitan. Wa min amsilatihi tathhirul bi'ri allati taqa'u fiha an-najasa bin nazhi minha. Nah, contohnya itu di sini seperti mensucikan bak mandi, bukan sumur ya, di sini bak atau sumur juga mungkin bisa, yang terdapat najis di dalamnya, dibersihkannya itu dengan binazhi, dengan menguras air tersebut. Fa innal hukma bi baqa'i najasatin ma yabqa ba'da nazhi huwa al aslu. Secara hukum asalnya, hukumnya itu adalah tetap si najisnya ini bibaqai, tetap tersisa meskipun setelah dikuras. Lakin akan tetapi lama kana sayr 'alal qa'idati fit tanajjus, akan tetapi seperti kaidah yang seperti terdapat di dalam kaidah baik fikih atau usul fiqh, mungkin ini di dalam bab najis, yufdi ila istihalati tathhiriha, ini tuh mengarah kepada kemustahilan untuk membersihkannya. Kalau kita mau mengatakan itu sumur ya, yang namanya sumur air kan itu dalam. Ketika misalnya ada bangkai tikus masuk, itu kan otomatis baunya udah berubah. Nah, tetapi kemudian dikuras misalnya, terus diambil gitu ya. Kalau kalian, ibu nggak tahu ya, ibu pernah lihat sumur yang ditarik gitu pakai ember. Nah, mungkin dia dikuras, diambil airnya sampai si airnya itu udah kosong, atau mungkin masih tersisa sedikit, tikusnya udah dibuang juga, bangkai tikusnya. Nah, kemudian diisilah dengan air yang baru. Kemungkinan ya warnanya sudah berubah, tapi mungkin masih ada kayak tersisa sedikit gitu kan ya, karena tadi ada bangkai tikusnya. Tadi ila istihalati tathhiriha fa innahu yuhkam bi taharatiha, maka dia dihukumi sudah bersih, sudah suci, bimujarradi zawalil laun, dengan berubahnya warna, waraiha, dan sudah berubah juga baunya, bin nazhi, dengan dikuras, istihsana, secara istihsannya.
Kemudian anau al-khamis istihsanul maslahah. Macam yang kelima ini adalah istihsan dengan maslahah atau dengan ya mencari yang baik, manfaat di dalamnya. Wa min amsilatihi tadminul ajir al-mushtarak. Di sini itu adalah jaminan al-ajir al-mushtarak. Jadi ajir mushtarak ini artinya adalah dia orang yang bekerja tidak hanya pada satu tuan. Jadi dia tuh bekerja tapi banyak banget gitu tuannya. Dia bekerja sama banyak orang. Contohnya di sini kal khiyat, seperti penjahit. Penjahit ini kan banyak tuannya, ada ibu A, ibu B, ibu C dan ibu-ibu yang lain. Fa'inal qa'idata fil umana'i, maka di dalam kaidah perlindungan gitu ya, tak tadi al-ladhiman 'alal ajir, bahwasannya si tukang jahit tadi itu dia tidak dikenakan ganti rugi gitu ya. Ketika fi matalaf bi ghairi ta'addihi, ketika dia merusak tanpa secara sengaja, wala taksir minhu, dan dia sebenarnya juga enggak berniat untuk merusaknya. Gitu ya. Hukum asalnya seperti itu. Lakin akan tetapi lama kana zalika, akan tetapi hal tersebut ketika misalnya dia ternyata ya yang menggunting, misalnya anaknya gitu, anaknya menggunting bahan punya orang lain, atau disobek gitu, atau mungkin kebakar. Nah itu kan dia nggak sengaja, bukan niatnya dia. Tetapi di dalam hal tadi itu yufdi ila diyai amwalinas, ini mengarah kepada merusak harta masyarakat atau harta orang lain, harta si ibu A atau ibu C. Maka istahsana sahaba, para sahabat beristihsan, taduminuhu limayatlif tahta yadihi min amwalinas. Jadi dia harus memberikan ganti rugi atau tadi tadmin itu jaminan di bawah ya tangannya, karena dia ya tadi tanggung jawabnya di bawah dia karena sudah merusak harta orang lain. Anau as-sadis al-istihsan bil qiyas al-khafi, istihsan dengan kias yang samar. Misaluhu di sini man waqafa ardhan zira'iyatan. Jadi kalau ada orang yang mewakafkan tanahnya walam yanus ala haqqiha fi syurbi wal masrif, dan dia di sini tidak mencantumkan gitu ya, tidak mengatakan bahwasannya dia aku masih ada hak ya di dalamnya tentang syurb, pengairan, dan masrif ini bisa bisnis dulu, mungkin bikin warung, atau masrif di sini itu adalah hak untuk jalan, membuat jalan. Fala yadkhul fil waqfi haqquha fi syurbi wal masrif. Nah, ini secara hukum asalnya dia itu tidak mendapatkan di dalam wakafnya itu sudah tidak ada haknya, dia tidak mendapatkan hak baik itu fisyur pengairan atau dalam hak jalan. Qiyasan 'alal bai', karena disamakan seperti jual beli. Jadi si wakaf ini disamakan seperti dikiaskan dengan jual beli. Kemudian di paragraf selanjutnya wal istihsan, kalau secara istihsannya an yadkhulal haqqan fi halatil waqfi. Jadi dua hak yang tadi itu, pengairan sama masrif yang tadi itu, haknya untuk hak untuk meminta jalan itu dia masih dapat fi halatil waqfi, di dalam tadi kondisi atau perkara wakaf. Qiyasan 'alal ijarah. Nah, kalau istihsan itu di sini dia mengkiaskan, menyamakan dengan ijarah atau sewa menyewa. Fahuwa aula min qiyasihi 'alal bai'. Dan ini tuh lebih utama ya, kiasan 'alal ijarah tuh lebih utama dibanding mengkiaskan dengan jual beli ya. Baik, Tayyib, hadza huwa minni, hadza ma syarahtu lakum jami'an. Ini yang bisa Ibu jelaskan untuk kalian semua. Afwan, sebelumnya ternyata ada sistem error atau error sistem. Sepertinya ke-mute di laptop Ibu, tapi udah Ibu record. Dan jangan lupa dikerjakan tes pemahamannya.
Syukran ala husni ihtimamikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.